Jawa Timur. Saya punya produk baru ya. Ini adalah kantong filter atau filter bag. Saya sudah membuatnya lebih baik. Sahabat Kendimas, di sini di peralatan ini saya sudah sediakan meter kontrol. Ini pressure gauge yang tujuannya untuk mengontrol tekanan air yang masuk ke dalam filter ini. Filter ini adalah jenis filter modern yang bisa menggantikan banyak sistem dari perangkat-perangkat yang sudah lama. Nah, sahabat, di filter ini saya sudah lengkapi dengan klem yang sangat kuat ya, 2 buah bisa kita buka, dan nanti dilengkapi dengan pengancing seperti ini, bentuk seperti ini. Jadi dengan penutup yang juga sudah tebal dan kuat. Ini penutupnya, dan di bagian dalam itu akan dilengkapi dengan cangkang pelindung seperti ini. Dilengkapi dengan cangkang pelindung. Yang cangkang pelindung ini untuk melindungi kantong supaya tidak pecah. Sahabat Kendimas, jadi ketika cangkang ini sudah kita masukkan ke dalam, kita akan menempatkan kantongnya. Ini adalah kantong penyaring. Saya hanya katakan ini kantong penyaring. Kenapa hanya kantong penyaring? Sebab filter bag ini bukan hanya digunakan untuk menyaring air, tetapi bisa juga dipakai untuk menyaring minyak goreng. Bisa juga dipakai untuk menyaring oli. Bisa juga dipakai untuk kebutuhan menyaring bahan-bahan cair termasuk pengolahan air limbah. Karena kantong filter ini terbuat dari kain nilon ya, jadi dia tahan terhadap kimia air ya. Kantong ini terbuat dari kain yang berbahan dasar nilon. Nah, sahabat Kendimas, kantong ini memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Jadi kerapatan kantong ini mulai dari 200 mesh 200 ya, karena ini masuk dalam makrofilter. Dia mesh 200 sampai kerapatannya setengah mikron. Jadi sampai di batas level ultrafilter. Karena filter air itu dalam urutannya harus ada makrofilter, kemudian mikrofilter, dan yang lebih modern lah, yang lebih digunakan orang itu sampai di level ultrafilter. Nah, kantong ini kerapatannya ada yang sampai setengah mikron. Jadi dimulai dari mesh 200, mesh 100, ya mesh 100 itu setara dengan 90 mikron. Dan kantong ini bisa sahabat pilih sesuai dengan kerapatannya ketika order. Sahabat Kendimas, filter ini juga bisa dipakai untuk sirkulasi pada kolam renang. Jadi bisa untuk digunakan vakum pada kolam renang, bisa juga digunakan untuk sirkulasi menjernihkan air di kolam renang. Flow capacity dari filter bag ini itu 10 sampai 30 meter kubik per jam. Jadi flow-nya adalah 10.000 liter sampai dengan 30.000 liter per jam. Itu dari kantong ini. Sahabat Kendimas, jadi saya sahabat bisa nanti memasukkan kantong ini di dalam sini ya. Di dalam sini nanti dimasukkan seperti ini ke dalam dengan rapat. Kemudian akan kita tutup ya. Kita tutup dengan menggunakan ini. Nah, akan kita tutup seperti ini. Kemudian akan kita kunci dengan penguncinya. Ini stainless yang tahan karat atau tidak bisa berkarat. Tiangnya baut ini juga terbuat dari stainless. Jadi saya bisa mengancingnya dengan kekuatan penuh seperti ini. Untuk kemudian nanti kita kancing juga seperti ini. Ya. Nah, sahabat Kendimas,
Jika sahabat ingin gunakan ini untuk pengolahan air bersih atau air curah, saya katakan air curah karena kalau air bersih itu pemeriksaan laboratoriumnya berbeda dengan untuk air minum. Jadi kalau untuk kebutuhan air curah atau air bersih itu hanya sampai di level jernih. Tidak perlu sampai ke level bening, kecuali kita ingin menawarkan kualitas air tertentu kepada perusahaan tertentu. Misalnya kita punya truk tangki, kemudian kita ingin menawarkan produk ini ke kita akan menawarkan produk ini ke depot air minum atau pabrik air minum kemasan atau ke pabrik kecap atau ke pabrik yang membutuhkan kualitas air baik untuk digunakan pada mesin penyaringan yang lebih halus, berarti kita membutuhkan air dengan kualitas yang bening. Tetapi untuk standar kita ya, untuk air bersih atau air curah, jadi dari sumber air utama, entah dari mana, dari kali atau dari mana, itu bisa diproses masuk ke sini dari kali, terutama karena ini untuk kepentingan air bersih. TDS-nya kalau sesuai dengan standar Permenkes untuk kebutuhan air bersih, itu TDS-nya boleh sampai dengan 1000 ya. Boleh sampai dengan 1000 untuk air bersih. Tetapi untuk air minum beda standarnya. Jadi maksimal untuk air minum itu TDS-nya 500 sesuai dengan keputusan Permenkes. Jadi kita bicara berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dari filter ini dapat langsung kita isikan ke truk tangki untuk kita distribusikan kepada masyarakat, warga masyarakat atau kepada orang yang memberikan order. Sahabat Kedimas, dengan aplikasi stainless pada casing ini sudah akan lebih mempercantik produk ini, dan ini adalah handmade atau dibuat yang saya buat sendiri di Blitar. Dan filter ini sangat berguna karena dengan filter ini saja kita tidak membutuhkan cartridge filter yang lain. Misalnya sahabat ingin menggunakan ini pengolahan air ya, dari air kotor menjadi air yang bersih, berarti kita bisa menggunakan makrofilter. Berarti kalau kita jejer, ini kita isi dengan makrofilter, yang sebelahnya kita isi dengan mikrofilter ya. Tapi kalau sahabat pengen, Pak saya ingin airnya langsung menjadi bening, jadi dari air yang kotor menjadi air bersih masuk sini, air bersih menjadi air jernih masuk di sini, dari air jernih mau jadi air bening, berarti saya akan menambahkan satu perangkat lagi di sini. Nah, berarti saya harus menyambungkan satu perangkat lagi seperti ini. Jadi ini dengan PVDF ya. Jadi ini adalah ultrafilter dengan kerapatan super 100 mikron. Dia lebih halus, dia rapat satu level di bawah membran RO. Kalau menggunakan PVDF, apakah TDS-nya akan turun? Dia akan turun, tapi sedikit, tidak banyak ya. Misalnya zat kapur itu ada yang CaCO, itu akan tertahan di sini ya. CaCO itu yang biasanya kalau kita punya rumah banyak kapur, dia akan, kalau ada filter kita bocor, dia akan lengket putih-putih di kita punya housing atau di kita punya filter air yang ada di luar. Itu kalau saya supaya orang awam paham, saya akan menyebutnya itu dolosit. Jadi campuran dolosit yang tercampur di air merupakan endapan, itu bisa tertahan di sini karena CaCO atau zat kapur yang melayang-layang di permukaan air itu bisa ditahan karena merupakan sedimen, bukan merupakan mineral air ya. Jadi kita harus bisa bedakan mana sedimen atau endapan di air dan mana mineral yang terkandung di dalam air. Nah, sahabat Kedimas, dua filter ini sama. Jadi di sini ini namanya kantong filter, dan kalau sahabat order ini, sahabat harus memberitahu saya, Pak, saya membutuhkan untuk makrofilter atau untuk menyaring air dari sumur atau dari kali, misalnya gitu.
saya akan memberikan dengan filter yang lebih longgar ya. Nah, jadi sahabat, ini sama, di sini pun sama, dia mempunyai cangkang pelindung yang sudah saya buat seperti ini. Ini cangkang pelindung ya. Ini letaknya di dalam sini. Ini gunanya untuk melindungi kantong ini supaya tidak pecah ya, atau supaya tidak robek jika kena tekanan air. Nah, jadi letaknya kantong ini itu dia dimasukkan di dalam sini. Jadi saya turunkan dulu ini ke bawah. Setelah dia duduk manis di dalam situ, kemudian saya akan pasangkan kantong filter ini. Ya, saya akan pasangkan kantong filter ini di dalam housingnya, di dalam cangkang pelindungnya tadi. Nah, sahabat Kedimas, jika sahabat punya air ya, sahabat punya air itu bermasalah, misalnya airnya ada baunya Pak ya. Ini yang paling sering terjadi adalah komentarnya airnya ada baunya Pak. Jika ada bau di air, entah itu bau becek, entah itu bau besi, entah itu bau yang tidak sedap dari air itu, amis misalnya, kita bisa memasukkan arang atau karbon aktif yang berupa granular ke dalam kantong ini ya. Jadi setelah kita masukkan ke dalam, kita siapkan karbon 10 liter, kemudian kita masukkan ke dalam kantong ini ya. Nah, arang ini atau karbon ini akan kita cuci bersama-sama dengan kantongnya setiap kali kita melakukan pembersihan. Nah, kita bisa tahu kantong ini kotor apa tidak dari meteran yang saya sudah buatkan untuk sahabat ya. Jadi meteran ini, dan ini saya sudah pilihkan dengan tekanan yang paling maksimal itu sampai dengan 4 bar atau 4 kilogram per sentimeter persegi. Tadi di awal agak kurang mood, jadi agak error pikirannya. Nah, ketika meter jarum ini sudah menunjukkan angka 1,5 atau di posisi 2 kilogram per sentimeter persegi, berarti kantong ini sudah waktunya untuk dicuci ya. Kemudian kalau kotor kita bisa cuci. Bagaimana cara mencucinya? Saya ada masukkan juga di short video. Biasanya kalau saya, biar saya tidak panik, tidak pusing, saya cuci aja dalam mesin cuci. Nanti setelah bersih saya masukkan kembali. Nah, kalau kita beli satu sak arang atau karbon granular, itu kan isinya 25 liter ya. Jadi kalau material air atau media untuk penyaring air biasanya satuannya adalah liter, bukan kilogram. Biasanya satu karung itu atau satu sak itu isinya ada yang 25 liter, ada yang 40 liter. Misalnya merek Borneo itu 40 liter. Jadi kita bisa mengisi. Kalau sahabat beli ini kan saya sertakan 2 kantung. Ada kantung cadangannya. Jadi kalau kotor ini diambil dulu, masukkan kantong baru, diisi arang. Kemudian yang lama dicuci di ember arangnya, kemudian dimasukkan ke kantong, di kantongnya juga dicuci, dimasukkan kembali dan bisa digantung ya. Digantung, nanti kalau ini kotor lagi bisa ditukar lagi. Seperti itu penggunaan dari ini. Jadi ini lebih praktis, kita tidak perlu melakukan backwash ya, sudah tidak zamannya. Kita tidak perlu lagi menggunakan material dalam jumlah yang besar, atau kita pasang, kita harus cuci dulu material itu sehari biasanya. Kalau dulu zamannya saya, kalau saya pergi pasang tangki 1054, baik itu dari FRP maupun dari stainless, saya harus tinggal di rumahnya orang setengah hari, kan harus dicuci dulu di ember, hilangkan dulu arangnya, baru kemudian setelah bersih arang itu kita masukkan ke masing-masing tangki. Pasirnya juga begitu, harus dicuci dulu. Jadi kita tinggal di rumah orang itu bisa 1 hari hanya untuk mencuci material. Tapi kalau sahabat menggunakan ini, sahabat tidak perlu tinggal 1 hari di rumah orang. Jadi alat ini, misalnya sahabat order alat ini tiba di tempat, karena karbonnya sudah saya cuci di sini atau kantongnya sudah dalam keadaan bersih,
sahabat tinggal koneksikan air masuk dari sini, air keluar lewat di bawah itu ya. Air masuk dari sini, keluar lewat kantong bawah, langsung dikunci, langsung dipakai. Tidak perlu mencuci, mempersingkat waktu, mempersingkat pekerjaan, tapi upahnya tetap. Upahnya tetap itu begini. Kalau kita pergi pasang filter di rumahnya orang, ini kalau saya ya, kalau sahabat saya tidak tahu. Biasanya kalau saya masang filter di rumah orang, itu saya minta ongkos itu 500.000. 500.000 karena saya harus kerja dari pagi sampai malam. Bawa satu teman untuk bantu pegang corongnya misalnya gitu. Nah, itu 500.000 kalau saya yang pasang. Kalau dengan memasang 2 tangki seperti begitu, kemudian kita isi material yang lebih sulit dengan ongkos 500.000 kerja dari pagi sampai petang, saya rasa lebih cocok kalau 500.000 kita dapatkan dalam 1 jam dengan memasang filter ini. Air masuk, air keluar, beres persoalan. Kita tidak pergi cuci-cuci, mengotori rumah orang sampai penuh, itu sudah tidak zamannya lagi ya. Sudah tidak zamannya lagi. Kenapa? Karena sekarang rumah makin hari makin kecil. Kalau di zaman saya dulu, semasa saya masih kecil-kecil, itu rumah besar-besar, halaman luas-luas. Tapi sekarang di mana-mana saya ketemu rumah itu kecil-kecil, mini-mini begitu ya. Jadi tidak praktis lagi kita menggunakan filter yang tinggi besar, ngangkatnya susah, apalagi kalau mengganti material berat ya, sudah tidak zamannya. Jadi saya lebih memilih menggunakan sistem ini, menciptakan sistem ini supaya sahabat mudah dalam penerapannya. Kalau yang sudah lalu, teman-teman yang sudah lama menggunakannya, biarlah berlalu. Tapi orang muda yang sekarang, ya, mari sama-sama dengan saya. Kita buat semua sistem ini menjadi mudah. Yang orang tua dulu biar mereka lewat. Tapi yang kita sekarang yang sudah paham teknologi baru, mari kita mulai masuk dalam sistem teknologi baru. Kita jangan lagi menggunakan sistem zaman nenek moyang dulu. Jika sahabat suka penjelasan saya, sahabat bisa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel saya. Dan jika ada pertanyaan, sahabat bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kandi Emas. Bulan terang